Assalamualaikum Bu Susis. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, saya minta waktunya Ibu sebentar untuk melakukan kegiatan tugas wawancara saya sebagai calon guru pembela angkatan 7. Yaitu saya akan melakukan wawancara tentang demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan nilai dilema etika Ibu? Saya sendiri dari pengalaman saya di kepala sekolah, kita sering dihadapkan pada hal-hal yang merupakan banyak tenaga dan pikiran karena banyak masalah, ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik, kita harus lihat pada kasus rujukan moral. Saya akan berpegang pada aturan atau norma maupun regulasi dari dinas pendidikan negara atasan saya, ya. Untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar, kita perlu dari atasan seperti apa, regulasi seperti apa. Yang paling sulit itu apabila kita dihadapkan pada dilema etika karena ada dua keputusan yang sama-sama baik, harus diambil yang paling baik. Karena dihadapkan pada kasus yang menghasilkan keputusan yang memilih dua perkara yang membingungkan karena sama-sama baik, maka kita harus cari mana yang paling baik. Seperti kata pepatah, makan bagai makan sebuah semakan. Jadi kalau dimakan bapaknya mati, kalau tidak dimakan ibunya mati. Nah, kita kan bingung seperti pilih yang mana. Ya, seperti itu Ibu. Berarti Ibu akan melakukan dilema etika ya, pengaturan tempat dan regulasi dan sebagainya. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu? Dalam mengambil keputusan dalam kasus yang dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik, sama-sama benar, maka yang saya lakukan pertama mengumpulkan rekan-rekan guru, dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian menyampaikan, meminta kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dari masing-masing, kemudian mempertimbangkan, ditampung semua usulan-usulannya, nanti dicari yang paling baik, dimusyawarahkan, sehingga nanti diharapkan hasil keputusan yang terbaik untuk sekolah itu apa dari semua yang sudah dimusyawarahkan. Diharapkan nanti hasil keputusan yang diambil itu keputusan yang paling baik dan paling bermanfaat bagi sekolah dengan risiko minimal. Baik Ibu, itu akan melakukan dengan cara pertama yaitu mengumpulkan guru, lalu meminta pendapat dan melakukan musyawarah bersama guru, lalu diambil keputusan yang terbaik Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Ibu? Dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah yang akan saya terapkan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kita identifikasi dengan baik, mengambilnya dari semua sisi, kemudian menyaring masalah tersebut dengan tinjauan aspek moral, baik mana yang jelek. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan.
masalah detail itu dari yang relevansinya, sehingga akan tahu faktor pendorong yang membuat orang melakukan hal tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga, mengumpulkan rekan-rekan guru. Selalu dilibatkan guru dalam masalah-masalah sekolahan. Dilibatkan mengumpulkan rekan guru untuk membahas kasus tersebut, sehingga dapat diperoleh pertimbangan dari semua warga sekolah. Keputusan yang diambil nanti bermanfaat dengan manajemen risiko berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan. Ya, seperti itu Ibu. Berarti Ibu akan langkah-langkahnya itu pertama-tama yaitu mengidentifikasi masalah, lalu menyaringnya, lalu melakukan tinjauan dari aspek moralnya, lalu membuat fakta moral dan meminta pendapat juga dari rekan guru Ibu. Bagi Ibu yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu. Nah, cara yang paling efektif yaitu dengan segera mengumpulkan rekan-rekan guru dan menyampaikan secara runtut permasalahannya apa, disampaikan dengan jelas. Diharapkan nanti segera diambil keputusan atau kesimpulan yang terbaik. Kemudian kita tinjau dengan regulasi atau peraturan dari atas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berarti Ibu segera mengumpulkan guru-guru lalu menyampaikan secara runtut permasalahannya apa. Setelah itu mengambil keputusan Ibu. Baik Ibu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangannya apa saja? Tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah bagaimana membuat warga sekolah untuk menyatukan secara satu suara. Ya, karena semua orang pemikirannya kan lain-lain, ada yang beda-beda lah semuanya, ada keinginannya, harapannya, pandangannya berlain-lain. Maka tantangannya adalah bagaimana membuat warga sekolah baik di dalam maupun di lingkungan sekolah itu memahami dan menerima hasil keputusan yang kita ambil. Karena pasti tidak semuanya mau atau bisa menerima dengan keputusan yang kita ambil untuk menjalankan semuanya merasa itu. Baik Ibu. Berarti Ibu tantangan Ibu yaitu yang selama ini yaitu bagaimana menyatukan warga sekolah atas menjadikan satu suara gitu Ibu, atas bisa menerima keputusan yang telah dimusyawarahkan itu berarti. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Apa Ibu langsung menyelesaikan sekaligus di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Seperti itu, apa prosedurnya, apa seperti apa itu Ibu? Untuk kasus-kasus yang sifatnya mendesak akan saya selesaikan secepatnya, karena apabila rekan guru yang terkait dengan kasus tersebut juga ingin atau mendapatkan segera keputusan, maka perlu cepat-cepat diselesaikan. Dengan catatan perlu masukan atau pertimbangan dari guru-guru semuanya agar dapat dijadikan tolak ukur atau patokan untuk membuat sebuah keputusan, sehingga diharapkan nantinya kasusnya tidak berlarut-larut. Karena apabila kita tunda-tunda, maka permasalahan nanti soal tersebut akan menumpuk, tambah banyak dan tambah membuat repot. Ibu, berarti Ibu akan segera sesuai permasalahannya lagi Ibu. Kalau urgent berarti langsung diselesaikan ya Ibu, supaya tidak menumpuk di kemudian hari, juga nggak membuat beban pikiran ya Ibu, biar lega ya cerita Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu Ibu? Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika, tentunya teman-teman guru yang solid. Guru yang solid ini akan segera memberikan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik, bisa diharapkan nanti dapat memberikan banyak manfaat untuk sekolah. Alhamdulillah, berarti Ibu membantu Ibu yaitu teman-teman rekan Ibu, rekan-rekan yang solid seperti itu.
Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Dilema Etika ini Ibu? Dari hal tersebut, pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah seperti berikut. Yang pertama, kita kan sebagai manusia hidup selalu berkembang, tidak bisa menghindari dari namanya masalah. Semua orang hidup pasti punya masalah. Maka untuk itu segera mungkin ada suatu masalah, ada kasus, jangan menunda-nunda. Karena kalau semakin ditunda maka semakin banyak yang perlu memusingkan lah. Nanti suatu saat akan ada kasus lain yang terjadi, nanti malah tambah menunda. Yang kedua, jika ada sebuah permasalahan terjadi di semua instansi pasti ada masalah, maka segeralah atasi masalah tersebut. Putuskan dengan sebuah keputusan yang paling baik, paling bijaksana, paling bermanfaat bagi warga sekolah. Jangan lupa melibatkan semua warga sekolah untuk dimintai masukan. Berarti Ibu, pelajaran yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan selama ini yaitu ada dua Ibu, garis besarnya Ibu, yaitu jangan menunda-nunda masalah jangan menunda masalah, harus segera diselesaikan supaya tidak mengendap di kemudian hari. Lalu yang kedua, segera mengatasi masalah tersebut dengan berpaling dari kebijaksanaan itu, juga bermusyawarah dengan rekan sejarah atau guru-guru yang selalu ini. Terima kasih Ibu, baik Bu, sekian percakapan atau wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah memberikan pengalaman bagi saya bagaimana menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus. Semoga kedepannya saya dapat mengambil hikmah pelajaran dari Ibu supaya banyak ide menular. Semoga kalau bisa menjadi kepala sekolah supaya bisa seperti Ibu menjadi lebih bijaksana. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu stop ya videonya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, maaf Bu Dewi, hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terhadap Ibu. Wawancara ini saya tujukan sebagai tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu bisa Ibu, ada waktu Ibu? Ada, bisa. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dituakan, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan di antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi kedua-duanya itu memiliki nilai yang bertentangan. Betul, baik secara moral, tetapi dua-duanya itu memiliki sisi yang bertentangan. Sedangkan untuk kebijakan moral, itu situasi ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti itu Ibu. Baik Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Untuk yang biasa saya laksanakan itu sebelum keputusan diambil di dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dikumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, kemudian kita akan menganalisis masalah tersebut. Setelah itu kita ambil beberapa alternatif untuk solusinya, kemudian baru kita buat keputusan. Setelah dibuat keputusan, berjalanlah keputusan itu, kita mengadakan refleksi kembali. Kita lihat kembali apakah keputusan itu sudah betul dan apakah keputusan itu harus diperbaiki lagi. Seperti itu, Ibu. Bagus banget, Ibu. Berarti harus dilihat dulu dari faktor-faktor besar permasalahan dari mana dulu gitu, Ibu. Baik, Ibu. Lalu selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Ibu, di sekolah? Yang pertama dilakukan itu adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, kemudian kita membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusannya. Seperti itu, Ibu. Bagus, Ibu. Selanjutnya, Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Itu hal-halnya apa saja? Biasanya ketika mengambil keputusan supaya keputusan itu menjadi efektif, kita menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat permasalahan itu urgent atau tidak. Kemudian kasus itu dan dalam pengambilan alternatif solusi itu harus dipikirkan baik-baik supaya tidak terjadi pertentangan dan penyimpangan. Seperti itu, Ibu. Lalu setelah itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangannya itu apa saja? Ya, memang betul di dalam setiap pengambilan keputusan, terutama di dalam kasus dilema etika itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Masalah yang pertama adalah kasus itu mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi bagian mana atau masalah mana yang bisa kita dahulukan. Di situ harus dikaji betul mana yang benar-benar penting atau bisa didahulukan, mana yang bisa dinantikan dulu, seperti itu. Dan juga adanya keterlibatan atasan langsung, peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan tak kalah penting adalah nilai rasa. Bagaimana cara kita untuk menuntaskan kasus tersebut supaya tidak terjadi nanti pertentangan Seperti itu, Ibu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus itu, Ibu? Apa itu memiliki jadwalnya gitu? Apa itu langsung menyelesaikan? Menyelesaikan secara langsung di tempat itu? Apa mungkin untuk beberapa waktu baru menyelesaikan
menyelesaikannya baru selesai gitu, apa gimana prosedurnya itu seperti apa itu biasanya jaga? Biasanya ketika dihadapkan kepada satu masalah atau satu kasus, ya saat itulah diusahakan supaya segera diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu. Tindakan yang dilaksanakan atau dilakukan untuk pengambilan keputusan pada sebuah masalah adalah insidental. Ketika kasus ada, di situ dilaksanakan pengambilan keputusan atau pengolahan masalah itu dan diselesaikan. Seperti itu. Bagus banget itu. Pokoknya langsung diselesaikan gitu, Iya, nggak mengatur di lain waktu Iya. gitu. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ada orang-orang gitu ya? Ya, insya Allah itu ada. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu kita memang juga mendengarkan atau mengkaji pendapat-pendapat dari orang-orang yang terlibat, terutama yang terlibat siapa. Kemudian ada kalau memang kasusnya sedemikian agak berat, kita juga mengambil pendapat profesional dan menghargai atau menerima keputusan dari atasan langsung. Seperti itu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan di dalam ini Bu, pengambilan keputusan di dilema etika ini? Ya, di dalam pengambilan keputusan itu kita banyak-banyak menganalisa kasus. Jadi kasus yang ada itu kita betul-betul analisa kedalamannya. Seperti apa kasus itu? Latar belakang pemilihan kasus, kemudian ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Tentu saja tidak mengabaikan pada setiap person yang terlibat di dalamnya. Semua yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu harus siap menerima, menghormati, dan melaksanakan keputusan tersebut sebaik-baiknya. Baik Bu, sepertinya saya mendapat banyak ilmu dari habis wawancara sama Ibu ini, jadi menambah pengalaman bagi saya Ibu, bagaimana cara sebagai seorang pemimpin menghadapi masalah-masalah yang dihadapi selama di sekolah itu, bagaimana cara menghadapinya, cara menyelesaikannya itu, bagaimana saya bertambah pengalaman setelah melakukan wawancara bersama Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya rasa wawancara kali ini cukup sekian. Semoga kedepannya saya juga dapat belajar lebih baik lagi dari Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.